Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita perlu mempersiapkan bekal akhir dalam kehidupan, karena kita hakikatnya hidup di dunia ini tidak lepas seperti seorang musafir, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, ini Allah bertanya, kenapa engkau kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal Allah lah yang membuat kamu amwat, mati, wa ahyakum, dan menghidupkan kamu. Summa yumitukum summa yuhyikum, kemudian Allah mematikan kamu lagi, dan kemudian Allah menghidupkan kamu lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu akan kembali kepada Allah. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan, kita hidup itu seperti orang musafir, dari tidak ada oleh Allah diciptakan, kemudian hidup, kemudian oleh Allah dimatikan, kemudian dihidupkan lagi, dimatikan, dan dikembalikan kepada Allah. Di antara kehidupan dan kematian yang ada di bumi ini, tujuannya tentu adalah untuk menyembah Allah. Artinya membekali diri kita kehidupan dengan menyembah Allah, berbuat amal soleh, agar kelak di akhirat kita bisa diterima dalam surganya. Nah, sebagai seorang musafir tentu dimanapun singgah, tentu kita ingin berbuat sesuatu yang baik untuk membuat kesan baik. Demikian pula kita yang oleh Allah diciptakan di dunia ini hanya antara untuk mengambil bekal, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal akhirat. Bekal yang akan kita bawa itu tempatnya kelak itu hanya ada dua. Bekal yang satu, kalau kita membekali diri dengan baik, bekalnya ditaruh di surga, berarti kita ke surga. Kalau kita bekalnya amalannya jelek, bekal kita ada di neraka, berarti di neraka. Lah, bekal inilah yang harus kita siapkan sebaik-baiknya. Bagaimana supaya kita bisa menempatkan diri dalam bekal ini yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat ridhonya, kita masuk surganya. Nah, inilah yang kita perlu, mulai dari lahir sampai meninggal, mulai dari bangun sampai tidur lagi, kita perlu evaluasi diri setiap saat. Apa yang sudah kita lakukan hari itu? Apakah tutur kata saya ada yang menyakiti orang? Kalau ada, besoknya harus kita ingat-ingat kalimat itu menyakiti. Apakah ibadah kita sering telat? Kenapa kok telat padahal waktunya banyak? Kita hentakkan supaya kita lebih aktif. Kita punya uang lebih, apakah kita masih eman? Belum sedekah, harus kita. Nah, ini reevaluasi diri ini yang harus kita lakukan untuk sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Quran surat Yasin ayat 12. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan serta bekas-bekas. Bekas di sini bukan kok ngecap di dalam dahi, ngecap di dalam sikutnya, bukan. Bekas-bekas ini adalah amal soleh yang amal soleh atau amal salah. Bekas-bekas amalan, maksudnya amalan yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu yang telah kami catat dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfuz. Nah, di dalam surat Yasin ayat 12 yang kalau kita hampir setiap Jumat itu kita baca, di situ jelas. Kita perlu untuk mempersiapkan diri. Jadi jejak amal setelah kemudian adalah bekas-bekas yang kita tinggalkan. Nah, karena itu mari kita melihat sabda Rasulullah. Barang siapa yang memulai suatu sunnah atau contoh yang baik, maka baginya pahala dari amal itu, dan pahala orang yang mengamalkannya hingga hari kiamat. Barang siapa yang memulai satu sunnah atau teladan yang buruk, maka atasnya dosa dari amal itu dan dosa yang mengikutinya hingga hari kiamat.
Kalau kita, ini hadis riwayat Muslim, kalau kita berbuat suatu kebaikan kemudian diikuti oleh seseorang untuk kebaikan yang kita ajarkan, kita akan menggunakan selain amalan kita sendiri, amalan mereka yang mengikuti kita. Demikian pula kalau keburukan, kita mengajarkan sebuah keburukan sehingga mereka itu melakukan keburukannya, kita dapat dosa, juga dosa mereka yang mengikutinya. Lah, inilah perlunya kita senantiasa introspeksi diri dalam sisi kehidupan kita, karena usia kita itu terbatas yang sangat singkat di dunia ini untuk menuju keabadian di akhirat, sehingga kita harus benar-benar berpikir bagaimana membekali kelak di akhirat. Demikian pula Rasulullah dengan tegas yang bisa kita jadikan pegangan kita. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amal seorang mukmin yang tetap mengalir pahalanya setelah kematiannya itu adalah, seperti tadi malam juga sudah disampaikan, ini yang pertama, ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan. Ilmu yang diajarkan dan sebarkan. Tentunya ilmu ini adalah ilmu kebaikan, ilmu kemaslahatan, ilmu yang membawa ke arah kebenaran, bukan ilmu kesesatan. Jadi ilmu yang kita ajarkan. Yang kedua, anak soleh yang dia tinggalkan. Otomatis yang namanya anak soleh seperti tadi Mas sebutkan, doa anak soleh, perilaku anak soleh, amal anak soleh yang selalu ingat kepada orang tuanya. Habis sholat berdoa, saat berzikir mendoakan orang tuanya. Kalau bukan anak soleh, jangankan untuk mendoakan orang tuanya, doa dirinya sendiri yang malas mangan nih kamu coba bismillah. Turun mau turun kan gitu. Kalau anak soleh kan ada syariat yang diikuti sehingga senantiasa mendoakan. Kemudian mushaf Al-Quran yang diwariskan, mushaf yang diwariskan. Selama mushaf itu dibaca maka tetap mengalir jariahnya. Masjid yang ia bangun, masjid yang ia bangun selama hidupnya, selama masjid itu dipakai terus mengalir pada yang bersedekah. Rumah yang ia bangun untuk musafir, jelas sudah sampaikan masjid yang dibangun. Sungai yang dialirkan, jadi mengalirkan sungai ke kemacetan sungai, tidak menghalang-halangi sungai, justru sungai dialirkan pada posisi yang benar sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain, baik untuk minuman ternak, minuman dirinya maupun kebutuhan pengairannya itu juga. Kemudian sedekah yang ia keluarkan dari hartanya di masa sehat dan hidupnya, semuanya akan terus mengalir pahalanya setelah kematiannya. Nah, inilah yang perlu kita pahami di dalam sisi kehidupan itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang akan senantiasa mengalir ketika kita mati. Selain yang sering sudah sangat terkenal, anak sang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Dalam sedekah jariyah ini antara lain yang untuk bangunan masjid, untuk memperbaiki saluran air, untuk berumah kaum musafir dan sebagainya ini. Jadi itulah yang perlu kita persiapkan dalam diri kita, senyambang kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat iman, nikmat Islam, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga kita saling mengingat dan pengingat ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk ini juga mengingatkan diri saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.